Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Umdatul Ahkam dengan syarah Taysirul Alam, dan kita masuk kepada babul jam'i bainas salataini bis safari. Bab menjama' antara dua salat di dalam safar. Lamma kana safaru madhannatul masyaqqati. Ketika keadaan safar itu adalah merupakan tempat yang disangka ada masyaqqah di sana, rakhasa fihi syari'u ba'dha rukhasi fil ibadati, maka syari, pembawa syariat, merukhsahkan, meringankan sebagian keringanan di dalam ibadah-ibadah, taisiran ala ibadihi wa rahmatin bihim wa rahmatan bihim, sebagai bentuk kemudahan atas hamba-hambanya dan kasih sayang terhadap mereka. Wa min tilka rukhasi, di antara rukhsah-rukhsah tersebut, ibahatul jam'i lil musafiri, yaitu membolehkan jamak bagi orang yang musafir, bagi orang yang safar. Alladzi rubama adrakahu waqta salati wa huwa jadin fi safarihi. Yang kemungkinan, mungkin saja waktu salat itu mendapatkannya sedangkan dia dalam jadin fi safarihi, dalam kerepotan atau kesungguh-sungguhan di dalam safarnya. Fa ughbiha lahu an yajma'a baina salatai dhuhri wal asri fi waqti ihdahuma. Maka dibolehkan baginya untuk menjama' antara dua salat duhur dan asar dalam salah satu waktu keduanya. Apakah melakukan salat zuhur dan asar di waktu zuhur atau zuhur dan asar di waktu asar. Wa baina salatail maghribi wal isya'i fi waqti ihdahima aidan. Dan antara dua salat maghrib dan isya di waktu salah satu dari keduanya juga. Salat maghrib dan isya di waktu maghrib, maghrib dan isya di waktu isya. Wa hadza kulluhu min samahati syariatil muhammadiyyati wa yusriha, dan itu semuanya termasuk dari ketoleranan syariat Muhammadiyah ini, syariat Muhammad ini, dan kemudahannya. Wa huwa fadlum minallahi ta'ala, dan itu adalah merupakan fadlun, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, li alla yaj'ala alaina fid dini min haraj, supaya tidak menjadikan kita di dalam agama ini ada kesulitan, ada kesusahan. Hadis 128. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safari baina salati dhuhri wal asri. Adalah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menjamak di dalam safarnya antara salat duhur dan asar. Idza kana ala dhahri sayrin, jika beliau dalam keadaan di punggung perjalanannya, ya, di atas kendaraannya dalam perjalanan.
menuju tujuannya. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya'i, dan menjama di antara maghrib dan isya. Menjama juga antara maghrib dan isya. Ini lafaz Bukhari, bukan lafaz Muslim sebagaimana dikatakan Abdul Haq dalam Al-Jam'i baina Sahihaini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjalan, bersafar dan dalam kesulitan safarnya, beliau menjama, dalam kerepotan safarnya menjama antara zuhur dan asar, imma taqdiman atau takhiran. Bisa jama takdim. Gimana takdim itu? Melakukan salat zuhur dan asar di waktu zuhur, atau takhiran atau jama takhir, mengerjakan salat zuhur dan asar di waktu asar. Wal jam'u bainal maghribi wal isya, dan menjama antara maghrib dan isya, imma taqdiman atau takhiran, atau bisa takdim dan juga takhir. Yura'i fi dzalikal arfaqi wa biman ma'ahu minal musafirin. Beliau memperhatikan yang lebih mudah, ya. Beliau yang memperhatikan yang lebih mudahnya bagaimana? Mudahnya ditarik ke depan, mudahnya ditunda ke belakang, dan juga memperhatikan dengan siapa beliau bersafarnya itu, jamaah safarnya itu yang ikut beliau bagaimana keadaannya, capek, masih semangat, seperti itu. Gimana keadaannya? Maka keadaan sabarnya itu menjadi sebab, ya, keadaan sabarnya itu menjadi salah satu sebab menjama dua salat. Jadi menjama dua salat itu sebabnya apa? Di antaranya safar. Dalam salah satu waktu keduanya. Li'annal waqta sara waqtan li salataini kiltaihima. Karena semua waktu tersebut menjadi waktu untuk dua salat masing-masing dari keduanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada ikhtilaf para ulama seperti biasa. Para ulama berikhtilaf tentang jamak. Menjamak salat, maka kebanyakan dari sahabat dan tabi'in berpendapat bolehnya menjamak, baik takdim maupun takhir, dan itu adalah madhab Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ats-Tsauri. Mereka berdalil dengan hadis-hadis dari Ibnu Abbas dan juga hadis dari Ibnu Umar. Di antara hadis dan di antaranya adalah hadis Mu'adz. Gimana hadis Mu'adz? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha syamsu akhara salata dzuhri hatta yajma'ahuma ilal asri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat sebelum tergelincirnya matahari, beliau mengakhirkan salat duhur hingga menjamaknya kepada salat asar. Yusallihima jami'an, beliau salat jami'an seluruhnya, artinya menjamak, mengumpulkan. Selanjutnya, wa idza irtahala ba'da zagi syamsi, dan apabila beliau berangkatnya itu setelah condong matahari, ya berarti sudah masuk zuhur, ya, mau berjalan, mau berangkat. Salat zuhra wal asra jami'an, salat zuhur dan asar jami'an dengan menjamak, ya, berarti apa? Menjamaknya di tempat mukimnya. Seperti misalkan kita di Kebon Gedang, di Bandung, ya, mau berangkatnya itu ba'da duhur, kita duhur masih di sini, maka salat duhur, kemudian setelah beres salat duhur, asarnya ditarik ke duhur, ya. Dikosor tidak kan belum safarnya, dijama saja 4-4. Tsumma saro, kemudian berjalanlah.
Wa kana idza irtahala qabla al-maghrib, dan keadaan apabila beliau berangkat sebelum maghrib, akharal maghriba, beliau mengakhirkan maghrib hatta yusallaihima ma'al isya, hingga beliau salat keduanya itu bersama isya. Berarti jamak takhir, ya, berarti di sana, di tempat tujuan atau di perjalanan. Wa idza irtahala ba'dal maghrib yu'ajilul isya fa shallaha ba'dal maghrib. Apabila berangkatnya ba'da maghrib, seperti misalkan barusan setelah maghrib kita mau berangkat, ya, yu'ajilul isya, beliau mendahulukan isya, isyanya ditarik, fa shallaha ma'al maghrib, maka salat bersama maghrib. Ini adalah hadis yang jelas mengenai apa? Mengenai menjamak takdim dan takhir, ya, jelas. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dan sungguh sebagian imam-imam telah mensahihkan hadis ini, ya. Dan juga sebagian mereka memperbincangkan, ya, memperbincangkannya hadis ini. Dan asal hadis ini dalam riwayat Muslim, ya. Asal hadisnya dalam riwayat Muslim tanpa jamak takdim. Asal dalam hadis Muslim tanpa jamak takdim, asalnya jamak takhir saja. Wa dhahaba Abu Hanifah, sedangkan Abu Hanifah dan dua sahabatnya yaitu Al Hasan dan Imam An-Nakhai berpendapat ila adami jawazil jam'i, atas tidak bolehnya menjamak. Fata'awwalu ahaditsil jam'i bi annahu jam'un suriyun. Maka mereka mentakwil bahwasanya hadis-hadis tentang menjamak itu, bahwa menjamak tersebut adalah jamak suri. Apa jamak suri itu? Nanti disebutkan. Jamak suri, ya, jamak suri, bukan jamak benar-benar jamak. Wasifatuhu, dan tata caranya menurut mereka, an yuakhira dhuhra ila akhiri waqtiha fayusalliha, yaitu mengakhirkan duhur ke akhir waktunya, kemudian salat, ya. Summa yusalli ba'dahal asra fi awali waqtiha, kemudian salat setelah duhur itu di awal waktu asar. Jadi misalkan akhir dari salat duhur itu jam 3 atau asar itu adalah jam 3. Maka sholat 5 menit sebelum jam 3 tepat. Beres sholat zuhur, langsung masuk sholat waktu sholat asar. Ini jamak suri namanya, ya, jamak suri. Surahnya, gambarannya seperti jamak, seperti menjamak, tapi bukan jamak karena tempatnya masih masih di akhir waktu, belum masuk salat, belum pada waktu masuknya salat asar. Sedangkan jamak yang takhir gimana? Jamak yang takhir itu melakukan salat duhur di waktu salat asar, begitu. Begitupun maghrib dan isya seperti itu dalam jamak suri. Itu apa? Kata Abu Hanifah. Wahada ta'assufun, dan ini adalah perkara yang ta'assuf, memaksakan diri, menyusahkan diri. Wa khilaful mafhumi min lafdzil jam'i, dan itu menyelisihi yang difahami dari lafaz jamak. Alladzi ma'naha ja'ala salataini fi waqti ihdahima, yaitu makna jamak, tujuan menjamak apa? Menjadikan dua salat dalam salah satu waktu dari keduanya, kan itu waktu. Sedangkan ini
masih dalam waktunya. Wa ya'kuru alaihi aidan subutu jam'i ta'zim. Dan ini menjadikan seolah-olah menghilangkan ada ketetapan jamak takdim, ya, menafikan adanya jamak takdim dengan begitu, karena kan diakhirkan, ya, seperti itu. Wa huwa yunafi hadhihi turuqi fi ta'wil, dan ini menafikan cara-cara dalam ta'wil tersebut, cara-cara jamak, ya, dalam ta'wil tersebut, ya, yang sulit enggak, ta'assub enggak, ya sulit kalau kita menunggu akhir dari waktu, lagi berjalan, lagi berjalan dalam perjalanan, misalkan sekarang pakai mobil, lihat jam lagi, belum 5 menit sebelum nih, terus jalan lagi, ya, pasti bawa waktu, stop, udah hampir akhir, kan sulit, ya. Syariat yang mudah menjadi ta'assub, menjadi menyusahkan diri dengan kalau harus mengakhirkannya. Dzakarul Khattabi wa Ibnu Abdul Bari anal jam'a rukhsah. Al-Khattabi menyebutkan dan juga Ibnu Abdul Bar bahwasanya namanya menjama itu adalah rukhsah, keringanan. Wal ityanu bi salataini ihdahuma fi akhir waqtiha, dan melakukan 2 salat, salah satu di akhir waktunya, wa tsaniyatu fi awwali waqtiha fihi dhaikun, dan yang keduanya di awal waktunya ini adalah dhaik, ini adalah kesulitan, sempit. Idla yudrikuhu aksarul khosatu, tentu ini tidak akan dipahami atau dilakukan oleh kebanyakan orang yang khusus yang alim, para thalabul ilmi, ya, para thalabul ilmi yang orang-orang alim mau melakukan tersebut agak sulit. Famaro yukabil amah, maka bagaimana pendapatmu kalau orang awam lebih lagi, ya. Orang yang paham dalam masalah agama, yang belajar dalam masalah agama, orang-orang khusus, itu juga sulit. Terlebih lagi orang awam. Orang awam itu pengennya apa? Yang ringan, yang ringkas, yang gampang dipahami, yang mudah, kan begitu. Wa dhahaba Ibnu Hazmin, dan Ibnu Hazm berpendapat, wa riwayatun an Malik, dan salah satu dari riwayat dari Imam Malik, annahu yajuzu jam'u ta'khiri duna taqdim. Ibnu Hazm dan riwayat salah satu dari Imam Malik membolehkan jamak takhir saja tanpa takdim, ya, takhir boleh tapi takdim tidak. Kalau yang tadi Abu Hanifah boleh tapi jamak suri. Ibnu Hazm dan Imam Malik boleh takhir saja. Dan mereka menjawab, membantah dari hadis-hadis bima qalahu ba'dul ulama minal maqali fiha, dengan apa-apa yang sebagian ulama berkata kepadanya minal maqali fiha, dari perbincangan atau perkataan-perkataan padanya. Wakhtalafu aidan fi hukmil jami. Kemudian mereka juga berikhtilaf juga tentang hukum jamak. Hukumnya bagaimana? Wakhtalafu aidan fi hukmil. Maka Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad dan jumhur ulama berpendapat bahwasanya safar, ya, sababun fi jam'i taqdimi wa ta'khir. Safar itu adalah merupakan sebab dalam menjamak takdim dan menjamak takhir. Jadi safar itu melakukan sebab. Dan ini adalah merupakan riwayat dari Imam Malik. Salah satu riwayat dari Imam Malik. Satu riwayat dari Imam Malik yang tadi apa? Yang tadi boleh menjamak takhir saja.
Kemudian wa dhahaba Malikun fil masyhuri anhu ila ikhtisasil jam'i bi waqtil hajah. Imam Malik juga berpendapat dalam pendapatnya yang masyhur bahwasanya dikhususkan jamak tersebut pada waktu al-hajah saja. Pada waktu yang dibutuhkan saja, pada waktu yang perlu saja. Diamankan. Bisi bocor suarana karena rekaman. Karena YouTube. Wahia idza jadda bihi sayru, yaitu apabila sulit ya dalam perjalanan tersebut, ada kesulitan, ada jada itu kesungguhan. Ada kesulitan dalam perjalanan, ya. Kalau perjalanannya itu sulit, susah, ya, maka apa? Maka jamak. Karena jamak itu dalam keadaan hajah saja, ya, itu dalam yang masyhur. Dan pendapat ini pun dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dikuatkan hal itu oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Hadi Khairil Ibad, yaitu Zadul Ma'ad. Qala Al-Bazi, berkata Al-Bazi, karahatu Malikin li jami' khasyatan ayyaf alahu ma yaqdiru alaihi duna masyaqqatin. Imam Malik memakruhkan untuk menjamak karena khawatir akan orang yang mampu melakukannya, maksudnya melakukan sholat itu pada waktu-waktunya, mampu dia itu. Tapi dengan dengan membolehkan menjamak, jadi dia itu menjamak padahal mampu. Wa amma ibahatuhu ila jadin bihi safaru fal hadis Ibnu Umar. Adapun membolehkannya apabila jadda bihi safar, apabila sulit, ada kesulitan di dalam safarnya tersebut, maka hadis Ibnu Umar. Jadi jama itu dibagi dua. Ada jadun bihi safar, yakni dalam perjalanannya, ya, dalam perjalanan. Ada menjamak safar itu nazil, artinya sudah sampai di tujuan. Itu juga hukumnya hukum safar, ya. Wa dhahaba Abu Hanifah ila adami jawazil jam'i illa fi Arafata wa Muzdalifah. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak boleh menjamak kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Dalam keadaan apa ini? Haji, ya. Linusuki, untuk beribadah manasik. Lali safari, bukan karena safar, karena repot kalau tidak dijamak, ya. Wastadallal jumhuru bi ahaditsil jam'il mutlaqati ala taqyidi safari binazilin aw jadin fis sayri. Jumhur ulama berdalil dengan hadis-hadis jamak yang mutlaqah, ya. Jamak yang mutlaqah, jamak yang bebas, yang mutlak saja boleh jamak. Antaqyidi safari, bebas dari taqyidi safari binazilin au jadin fi sayr, tanpa ada taqyid. Ini safar apa? Safar nazil atau zadin fi sayr? Safar yang sudah nyampe di tujuan, sudah nazil, sudah, atau dalam perjalanan, ya, tanpa takyid. Pokoknya mah mutlak aja, namanya safar, boleh jamak, ya. Wa minha ma jaa fil Muwatta'i an Mu'adz bin Jabalin, dan di antaranya apa yang terdapat di dalam Al-Muwatta dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, min anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhara salata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat yauman, satu hari, fi ghazwati Tabuk,
dalam perang Tabuk, ketika perang Tabuk. Tsumma kharaja fa shalla dhuhra wal asra jami'an. Kemudian beliau keluar maka salat duhur dan asar jami'an dengan menjamak. Tsumma dakhala, keluar kemudian masuk lagi ke kemah kan gitu dalam peperangan. Tsumma kharaja fa shallal maghrib, kemudian keluar fa shallal maghrib wal isya. Jadi di dalam perang Tabuk, ketika perang Tabuk disebutkan seperti itu dari Mu'ad bin Jabal. Berarti ketika dalam peperangan jadun fisair atau nazil, jadun nazil atau kan diam. Arif jadun fisair mah dalam perjalanan mau perang, ya. Kalau sudah perang kan udah tinggal, ya. Berarti gimana? Nazil. Nazil. Jadi jumhur mah mutlak mau nazil mau, karena ada sebagian yang hanya jadun fisair aja dalam keadaan dalam perjalanan saja dikatakan safar. Ya, boleh safar. Berkata Ibnu Abdil Bar, hadal hadisu sabitul isnadi wa dzakara Syafi'i fil ummi wa Ibnu Abdil Barri wal Bazi anna duhulahu wa khurujahu sallallahu alaihi wasallam la yakunu illa wa nazilun ghairu jadin fis safar. Lihat ya jawabannya. Berkata Ibnu Abdil Bar, hadis ini sabitul isnad, sabit sanadnya, dan sabit itu berarti sahih. Dan Asy-Syafi'i menyebutkan dari dalam Al-Um, dan juga Ibnu Abil Bar dan Al-Bazi menyebutkan juga anna duhulahu wa khurujahu, bahwasanya masuknya dan keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar masuk kemah dalam peperangan. La yakunu, ini tidaklah terjadi illa wa huwa nazilun ghairu jadin fis safar, bahwasanya beliau adalah nazil, sudah sudah tinggal, ya, sudah sampai di tempat tujuan, bukan jadin fis safar, bukan dalam perjalanan. Wa fi hadza raddun qati'un ala man qala, dan ini adalah merupakan bantahan yang qat'i, yang pasti, yang tepat atas orang yang berpendapat la yajma illa min jadin bihis safar, tidak menjamak kecuali dalam keadaan perjalanan. Jadin bis safar dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan sulit, ya. Amma dalilul imami Malikin, adapun dalil Imam Malik wa Syekhul Islami wa Ibnul Qayyim, dan Syekhul Islam dalil Ibnu Qayyim, fa hadis Ibnu Umar, maka hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana idza jadda bihi sayru, bahwasanya apabila keadaan jadda bihi sayru, dalam perjalanan, sulitnya perjalanan, jama'a bainal maghribi wal isya'i, beliau menjamak antara maghrib dan isya. Wa yaqulu, dan mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jadda bihi sayru jama'a bainahuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sungguh-sungguh, apabila sulit dalam perjalanan jama'a bainahuma, menjama di antara keduanya, di antara dua salat. Walakin indal jumhuri ziyadatu dilalatin fi ahadithiha yahsunu qabuluha, akan tetapi menurut jumhur ada ziyadah dilalah, tambahan pendalilan dalam hadis-hadisnya, yahsunu qabuluha, yang baik, yang bagus, yang bisa diterima, gitu, yang bisa diterima. Wali anna safara mawtinu masyaqqatin fin nuzuli wasairi, karena sungguhnya safar itu mawtinu masyaqqah, tempat masyaqqah, ya, tempat masyaqqah itu sulit, ya, tempat dan waktu yang sulit, namanya perjalanan itu. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal adab, safar itu potongan siksaan. Datun nangarna nyaba teh sulit.
Apalagi kalau pakai umum, mau pakai kendaraan ber-AC juga sama ya. Ya canggih. Apalagi kalau misalkan pakai umum. Dulu ya sebelum zaman sekarang maksudnya lebih modern teh. Kekinian. Kita mau ke Garut ya dari Kebon Gedang ini. Kan ke Cibiru dulu, ke Cicahem dulu. Nunggu bus, betul enggak? Ya, seperti itu. Terus ke sana. Dari Garut terminal turun lagi. Cari angkot mau ke kampung. Ya. Sampai ke tempat tersebut kita naik ojek. Riweuh, turun naik gitu. Itu masyakoh. Ya. Kalau tidak dijama masyakoh. Coba bawaan. Wah, segala dirupa untuk bawa ke kampung kita. Segala dikirim ke oleh-oleh di Bandung. Wah, rupa. Ya. Sok safar pakai mobil sendiri, ripuh. Masyakoh ya. Jadi dengan adanya jama ini, syariat menjama ini membolehkan ini adalah cocok sekali, mudah sekali ya dengan ini. Jadi mau tinun pin nuzuli wasair, baik saparnya itu nuzul, nazil teh udah sampai. Datu sudah sampai ke tempat juga beda ya. Capek ya. Beda di tempat orang lain itu pengennya istirahat ya. Ya, duhur sekalianlah duhur jeung asar dijamakan. Ya, seperti itu. Saparnya misalkan tolabul ilmi, dauroh misalkan. Safar ke Jakarta. Biasanya kan dauroh atau diklat itu pelajaran itu jam 8 pagi sampai misalkan duhur. Duhur sholat, makan siang, kemudian istirahat, kemudian pelajaran pada asar. Ya. Nah, kalau kita menjama walaupun nazil nih, si asar itu ditarik ini. Udah makan gitu, mengistirahatkan. Istirahat sampai asar kita sudah dijama. Berbeda kalau tidak dijama ya. Kalau tidak dijama, kita kan namanya habis tidur perlu mandi ya, kadang keringat dan sebagainya. Kalau salat asar, masyakoh ada masyakohnya. Kalau dengan dijama, yang lain yang mukim salat asar kita sudah salat, kita mandi, kita beres-beres, kita segar, masuk lagi pelajaran jam 4 sampai jam atau setengah 4 sampai kira-kira jam 5 beres. Mudah seperti itu. Ya. Mudah. Dengan adanya jama itu walaupun nazil, walaupun sudah ada di tempat. Ya, seperti itu. Jadi karena apa? Persepsi safar itu jadun fisair, yaitu namanya safar itu ketika perjalanannya antara tempat kampung halaman dengan tujuan itu hampir dipahami atau dipegang oleh kebanyakan orang awam, orang umum. Ya, kebanyakan seperti itu. Kalau sudah nyampe di tempat tujuan, atuh sekarang mah henteu sapar deui katanya begitu. Ya. Ya, bukan sapar lagi. Ada pendapat seperti itu? Memang ada, gitu ya. Tapi di sini kita membuka wawasan. Maka apa? Wawasannya safar itu, menjama itu mutlak, ya. Safar itu menjama secara mutlak. Mau dalam perjalanannya, mau setelah nyampe di tujuannya juga, ya. Itu dimudahkan, ya, dimudahkan. Wali ana ruhsatal jami maju'ilat illa litashili fihi. Karena sesungguhnya ruhsah menjama itu tidaklah dijadikan kecuali untuk memudahkan, ya, memudahkannya.
Wabnul Qayyim mi fil hadi ja'ala hadisa Mu'ad radhiyallahu anhu wa nahwahu min adillatihi ala anna rukhsatal jam'i la takunu illa fi waqtil jaddi fi sayri. Dan Ibnu Qayyim dalam Hadiyu Khairil Ibad yaitu Zanul Ma'ad menjadikan hadis Mu'ad dan semacamnya di antara dalil-dalil yang semacamnya bahwasanya rukhsah menjama itu tidaklah terjadi kecuali pada waktu al-jaddi fisair. Waktu al-jadd fisair itu apa? Dalam perjalanannya. Ibnu Qayyim seperti itu juga. Jadi kalau ya seperti yang biasa kita dapatkan pendapat seperti itu. Ada ulamanya? Ada ulama. Ya. Tapi kalau orang kekeh petekeh ya. Pokoknya jamak mah di perjalanan we gitu. Dina mobil we atau gitu. Ya mangga da aya para ulama terkedah di ya. Cuman ya bagi orang yang mensulit-sulitkan diri pada hadisana kemudahan, tagollaba, dia akan kalah. Dalam suatu ketika dia akan tidak konsekuensi dengan pendapatnya. Ya. Capek sorangan. Jadi ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya jelas ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memudahkan. Para ulama juga banyak, jumhur ulama berpendapat demikian. Jumhur itu gimana? Walaupun syariat ini bukan demokrasi, suara terbanyak bukan. Namun bila jumhur itu berpendapatnya itu biasa gitu. Walaupun tidak mutlak juga kebenaran ada di jumhur ya, karena jumhur itu kan berbagai keilmuan dari para ulama berpendapat atas hal itu. Berarti orang dengan berbagai latar belakang para ulama itu berpendapat demikian, ada sisi kesamaan yang dipikirkan oleh mereka, betul enggak? Seperti itu, jumhur. Walaupun sekali lagi tidak standar kebenaran itu jumhur ulama ya. Namun kebanyakan jumhur ulama itu biasanya, karena ada sebagian orang yang selalu berpegang pada jumhur gitu. Lebih tenang dengan jumhur gitu. Jumhur ulama. Karena banyak ulamanya yang megangnya gitu. Amma ra'yu Abi Hanifah famardudun. Adapun pendapat Abu Hanifah yang tadi. Gimana Abu Hanifah? Ya. Ra'yu Imam Abu Hanifah. Tidak boleh jamak. Ya. Tidak boleh jamak. Jamak boleh tapi jamak suri ya. Pamardudun kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Basam. Itu tertolak. Bisunani sahihati sarihati. Dengan sunan-sunan hadis-hadis yang terdapat dalam sunan yang sahih, yang sahih. Udah mah sahih, udah mah sahih. Sahih gimana? Jelas. Gimana enggak jelas? Tadi bisa mengatakan. Gimana tidak jelas ini ya? Idzar tahala qabla an tazigo syamsu akhara salata dhuhri hatta yajma'ahuma ilal asri. Apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan sholat duhur hingga menjamanya ke asar. Jelas? Jelas. Sahih hadisnya? Sahih. Yusallihima jami'an. Beliau sholat keduanya itu dengan menjamak. Wa idzar tahala ba'da zaigi samsi, apabila berangkat setelah tergelincir matahari, salat duhra wal asra jami'an. Salat duhur dan asar dengan menjamak, summa saro, kemudian berjalan ya. Salat dulu, ini jamak takdim. Wa kana idzar tahala qabla al-maghribi, dirinci lagi, bukan hanya masalah duhur dan asar. Maghrib dan isya juga disebutkan. Wa kana idzar tahala qabla al-maghribi, apabila
berangkat sebelum maghrib, akhorol maghrib, mengakhirkan maghrib, hatta yusallihi ma'al isya, hingga sholat keduanya bersama isya. Wa idhar tahala ba'dal maghrib, apabila berangkat sebelum maghrib, yu'ajilul isya, digimanakan? Didahulukan isya, maksudnya ditarik isya itu pasallahuma ma'al maghrib, maka sholat bersama maghrib. Diriwayatkan oleh Imam Muhammad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Hadis ini perlu antum hafal, hadis ini perlu antum garis bawahi, ya. Yang ini adalah menunjukkan hadis yang sahih dan sharih tentang apa? Jamak, takdim dan takhir. Demikian sampai di sini masih ada faidah-faidah yang berkaitan catatan tambahan mengenai jamak ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Kapan lanjutkan? Jadi pekan yang akan datang. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.